Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Januari Fun dengan aku sendiri, Joanna Janu. Halo anak-anak dan teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang alat laboratorium yang akan sering kita pakai di laboratorium farmasi. Kita akan membicarakan mulai dari alat ukur volume dan alat peracikan alat gelas lainnya. Kita mulai aja. Terima kasih. Alat ukur yang pertama kita akan membicarakan yaitu gelas ukur. Fungsi daripada gelas ukur ini untuk mengukur cairan baik yang memiliki warna ataupun tidak. Namun gelas ukur ini digunakan untuk analisa kualitatif ya, dimana tidak memerlukan ketelitian yang tinggi dalam pengukuran cairannya. Namun dibandingkan dengan dua alat ukur volume yang akan Ibu sebutkan setelah gelas ukur ini relatif lebih teliti untuk mengukur cairan. Dan kemudian untuk gelas ukur sendiri memiliki kapasitas beragam ya, dimulai dari 10 mili hingga kapasitas yang terbesar yaitu 2 liter. Alat ukur volume yang kedua adalah gelas piala atau sering kita sebut dengan beaker glass. Nah, di sini fungsinya beaker glass adalah penampung cairan sementara. Dapat juga untuk mencampurkan zat padat dengan cairan dengan alat bantu pengaduk, batang pengaduk ya. Dan dapat juga digunakan untuk wadah pemanasan suatu cairan. Walaupun terdapat skala pada beaker glass, namun beaker glass ini sendiri tidak digunakan untuk mengukur suatu volume cairan dikarenakan tingkat ketelitiannya yang rendah. Alat ukur volume yang ketiga adalah Erlenmeyer. Sama dengan beaker glass, walaupun memiliki skala pada badan Erlenmeyer, namun untuk Erlenmeyer sendiri tidak dipakai untuk mengukur suatu cairan dikarenakan ketelitiannya yang juga rendah. Nah, fungsi daripada Erlenmeyer ini sebagai tempat menampung bahan kimia sementara, tempat menghomogenkan atau mencampur larutan atau larutan dengan padatan. Bentuk daripada Erlenmeyer ini spesifik ya, karena bagian leher itu meruncing atau mengecil diameternya sehingga akan mempermudah saat pencampuran zat ketika akan dikocok, tidak menyebabkan cairan itu keluar daripada wadah. Berbeda ya tadi dengan beaker glass, ketika melakukan pencampuran atau pengadukan, beaker glass membutuhkan suatu alat bantu berupa batang pengaduk, namun dengan Erlenmeyer pencampuran zat ini pengadukannya secara langsung, jadi dapat dikocok di Erlenmeyer. Setelah kita membicarakan alat ukur volume, kita akan berpindah ke alat peracikan yang lain dan alat gelas yang lainnya. Yang pertama kita akan membicarakan stamper dan mortir. Stamper merupakan pengaduknya, kemudian untuk mortir adalah untuk wadahnya. Nah, stamper dan mortir ini berfungsi untuk menghaluskan dan mencampur bahan-bahan. Kita lanjut dengan alat pipet ya, pipet tetes atau sering disebut dengan pipet tetes. Untuk pipet tetes sendiri ada yang tanpa skala dan ada yang dengan skala. Pipet ini berfungsi untuk mengambil bahan cair dengan jumlah yang sedikit atau bahkan dalam jumlah hanya beberapa tetes. Kita membicarakan cawan porselin atau cawan penguap. Nah, cawan penguap ini memiliki beberapa kapasitas. Fungsi daripada cawan penguap digunakan untuk wadah menimbang zat cair yang berasal dari oleum. Dapat juga digunakan untuk menguapkan cairan atau mengeringkan cairan, dan juga digunakan untuk meleburkan bahan semi padat atau mencampurkan juga bahan semi padat dan cair berupa oleum di atas water bath. Kita membicarakan corong ya. Corong ini biasanya dipakai untuk alat bantu memindahkan cairan agar tidak tumpah cairannya. Dapat juga digunakan untuk menyaring ya, dengan bantuan alat kertas saring tentunya yang diletakkan di atas corong, kemudian cairan yang akan disaring dialirkan melalui corong tersebut.
Kemudian alat laboratorium yang lain yaitu batang pengaduk. Alat ini dipakai untuk mengaduk sediaan yang berbentuk larutan. Yang terakhir kita akan membicarakan tentang spatel atau spatula ya. Spatel ini yang dimaksud adalah yang sisi lurusnya. Biasanya fungsinya dipakai untuk bahan semi padat atau bahan dari ekstrak-ekstrak kental. Spatel sendiri dapat berasal dari bahan tanduk, porselin, dan juga stainless steel. Nah, untuk spatel biasanya ada juga yang memiliki dua sisi. Yang sisi satunya adalah bagian sendok. Sendok ini fungsinya untuk mengambil zat padat. Nah, itu tadi alat laboratorium yang akan sering kita gunakan ke depannya nanti di laboratorium farmasi. Nah, video kali ini dapat digunakan untuk melengkapi tugas minggu kemarin, yaitu menggambar alat-alat laboratorium. Nah, Ibu berikan videonya untuk menambahkan keterangan fungsi dari alat-alat yang telah anak-anak gambar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.